Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isnin Hanifah di belakang 086. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bab 5 Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Materi pertama yaitu peranti keras. Yang pertama, prosesor. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan dilakukan. Prosesor juga berfungsi untuk mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, dan berfungsi mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Kekuatan word yaitu ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dalam satu siklus komputer. Kekuatan prosesor dipengaruhi oleh kecepatan prosesor dan ukuran word. Selanjutnya, random access memory, yaitu memori yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Data dalam memori akan hilang ketika daya untuk komputer dimatikan. Selanjutnya, ruang penyimpanan, yaitu memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Pada ruangan penyimpanan, data tidak hilang ketika daya komputer mati. Contohnya floppy disk, CD, dan flash drive. Ruang penyimpanan terbagi menjadi dua, yaitu fixed storage dan removable storage. Fixed storage adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer, contohnya hard drive. Dan yang kedua, removable storage. Penyimpanan ini dapat dilepas, contohnya flash drive dan CD. Selanjutnya, alat input, yaitu suatu alat yang menangkap data oleh metode manual atau elektronik dan mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Data diterima dari manusia menggunakan keyboard, mouse, monitor, dan mikrofon. Data yang diterima dari mesin adalah data yang diterima dari suatu elektronik atau mekanis. Selanjutnya, alat output, yaitu suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer ke pengguna. Contohnya monitor komputer, printer, CD, dan pengeras suara. Selanjutnya, multimedia, yaitu penggunaan lebih dari satu media pada saat yang bersamaan. Contohnya informasi dalam bentuk teks disertai gambar atau video. Materi selanjutnya, alat komputasi pribadi. Telepon seluler, yaitu telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Telepon seluler mempunyai ciri-ciri keyboard telepon yang menjadi alat input, layar menjadi alat output, dan memiliki fitur daftar, kontak, agenda, dan alarm. Selanjutnya, telepon seluler cerdas. Telepon seluler cerdas menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Telepon seluler cerdas memiliki fitur agenda dan daftar kontak, akses web dan sebuah keyboard, dan dapat mensinkronisasikan semua informasi. Materi selanjutnya, jaringan rumah. Jaringan rumah terbagi menjadi dua, yaitu modem kabel dan modem DSL. Pemasangan modem terbagi menjadi dua, yaitu router dari kabel dan kartu jaringan dari kabel. Selanjutnya, keamanan modem. Keamanan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kata sandi, ini selanjutnya enkripsi data dan mengaktifkan Word Equivalent Privacy atau WEP. Selanjutnya, keamanan komputasi rumah. Keamanan komputasi rumah dapat dilakukan dengan memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak, memasang antivirus, dan memasang anti-spyware. Materi selanjutnya, peranti lunak. Yang pertama, peranti lunak sistem. Menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi. Contoh peranti lunak sistem adalah Android, iOS, dan Microsoft. Selanjutnya, peranti lunak aplikasi. Yang pertama, peranti lunak aplikasi siap pakai. Yang kedua, peranti lunak aplikasi khusus. Yang ketiga, peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Contoh peranti lunak aplikasi adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya, peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna, yaitu dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna. Selanjutnya, menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan ikon. Pola dan formulir isian,
Antarmuka terbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi dan bantuan yang sensitif kepada konteks. Materi selanjutnya komunikasi. Yang pertama, koneksi publik. Dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara analog bermutu rendah. Koneksi publik terbagi menjadi dua, yaitu modem telepon dan modem kabel. Selanjutnya, saluran pribadi, yaitu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi pribadi. Contoh saluran pribadi adalah saluran T1 dan saluran T3. Saluran T1 memiliki kecepatan transmisi maksimum di atas 1,5 Mbps. Dan saluran T3 dapat mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps. Materi selanjutnya jaringan pribadi maya, yaitu saluran pribadi yang berbiaya rendah, aman, dan cepat. Peranti lunak tunneling menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi tertentu. Selanjutnya, komunikasi jaringan. Arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization. OSI terdiri dari 7 lapisan. Pada lapisan ke-7 atau lapisan aplikasi bertujuan melaksanakan komunikasi aplikasi ke aplikasi. Pada lapisan ke-6 atau lapisan presentasi untuk mengelola konservasi penyajian data. Pada lapisan ke-5 atau lapisan sesi bertujuan membuat dan memelihara satuan komunikasi. Pada lapisan ke-4 atau lapisan transport bertujuan menjamin integritas pengiriman data dari ujung ke ujung. Pada lapisan ketiga atau lapisan jaringan bertujuan mengalirkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Pada lapisan kedua atau lapisan link data bertujuan memindahkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Pada lapisan pertama atau lapisan fisik bertujuan menyimpan dan mengambil data dari media jaringan. Selanjutnya, protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Protokol untuk komunikasi komputer terbagi menjadi 3, yaitu sistem network arsitektur, token ring, dan internet. SNA dirancang untuk komputer besar. Token ring memungkinkan setiap komputer bertindak sebagai pengendalinya sendiri, dan internet adalah protokol terbuka bagi peer-to-peer. Selanjutnya, paket data, yaitu suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Selanjutnya, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu protokol penggantian paket melalui jaringan dua komputer. Selanjutnya, alamat jaringan internet, yaitu 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Materi selanjutnya jenis jaringan. Kartu antarmuka jaringan adalah perantara data yang bergerak menuju dan dari komputer atau peralatan lain dan jaringan. Jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Jaringan area lokal terbagi menjadi 2. Yang pertama, Metropolitan Area Network, jaringan dengan batas fisik 10 mil. Yang kedua, Wide Area Network, menghubungkan komputer yang jaraknya melebihi batas LAN dan MAN. Selanjutnya, internet, yaitu sekumpulan jaringan interkoneksi global. Intranet membatasi akses jaringan hanya kepada anggota-anggota organisasi, dan extranet, pengguna yang memiliki otorisasi bisa berada di luar batas perusahaan. Selanjutnya, konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi ini saling menyatakan fitur-fitur yang dimiliki keduanya. Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet, laksana komunikasi digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.